Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah melakukan pemaharan baik untuk terawangan keris nomor 511 ya, terawangan keris nomor 511. Jadi keris ini berkhodam ya, keris ini berkhodam. Kalau untuk wujud kerisnya ya, apakah keris ini tua atau kamardikan, apakah keris ini bagus atau jelek, itu maka silahkan bisa ditanyakan ke ahli Tosan Aji ya. Karena Mbah Wira ini ahlinya azimat ya, berkhodam, maka saya hanya akan membahas masalah khodamnya saja. Kalau masalah bagaimana bilah kerisnya silahkan ditanyakan ke pakar Tosan Aji. Kenapa? Karena daripada Mbah Wira menjelaskan salah ya, mending Mbah Wira bilang tidak tahu ya. Jadi Mbah Wira ini orang yang tidak malu mengatakan tidak tahu, karena memang tidak tahu, daripada sok tahu kemudian salah malah itu bahaya. Oke, kita kembali ke khodam keris ya. Jadi keris ini berkhodam. Untuk wujud sosoknya adalah laki-laki memakai baju coklat-coklat, dia memakai topi belangkon begitu, rambutnya panjang sepunggung ya. Jadi ini memang berkhodam. Untuk khodamnya sendiri asalnya dari daerah Jawa Tengah, masuk kategori jin hutan. Kalau asal kerisnya Mbah Wira tidak tahu, tapi kalau asal khodamnya itu dari daerah Jawa Tengah, merupakan masuk kategori jin hutan ya. Dia white entitas. White entitas itu bukan muslim ya. Kapan hari ada yang tanya, "Mbah, apa benar kalau semua khodam dari Padepokan Sengkelat itu jin muslim?" Ya jawabannya tidak ya. Kenapa? Karena menentukan agama suatu jin itu juga susah ya, juga susah. Karena kita nggak bisa lihat KTP-nya gitu loh. Kalau manusia ya yang punya KTP aja masih susah kita ketahui itu Islam beneran apa enggak ya. Di KTP-nya Islam tapi kok maksiat juga jalan. Di KTP-nya Islam tapi kalau waktunya Ramadan kok nggak puasa. Padahal puasa itu kan masuk dalam rukun iman ya. Katanya Islam tapi kok zakatnya juga nggak keluar. Nah, jadi walaupun ada KTP-nya sekalipun itu susah gitu loh menentukan agama seseorang, apalagi ini jin ya, makhluk tak kasat mata. Mungkin kalau sudah nanti ada KTP tak kasat mata begitu ya, bisa lah ya kita lihat KTP-nya itu agamanya apa gitu. Jadi kalau putihan ini belum tentu Islam ya. Putihan itu adalah jin white entitas, jin putihan. Jin putihan itu adalah jin yang memang dia mendedikasikan hidupnya untuk ilmu-ilmu aliran kanan atau perbuatan-perbuatan yang baik. Biasanya nampak dari auranya itu hangat ya. Kalau irengan ya itu biasanya auranya itu dingin. Kalau orang Jawa bilang itu pating celekit ya. Pating celekit itu apa ya, kayak ditusuk-tusuk jarum gitu loh. Nah itu biasanya adalah khodam-khodam tipe irengan ya. Auranya sendiri biasanya memang gelap. Jadi kita melihat hanya berdasarkan dari energi dan aura. Jadi keliru ya kalau kita menyebut agama ya itu dari auranya, keliru. Karena misal di dunia manusia aja sama-sama auranya cerah, sama-sama auranya terang, itu agamanya bisa macam-macam kayak gitu ya. Oke, kita lanjut. Untuk khodam usianya kira-kira adalah 1400 tahun dengan level power sekitar 8,6. Dari segi usia ini masuk kategori tua, dari segi power masuk kategori biasa ya. Jadi kalau biasa Mbah Wira bilang biasa, kalau bagus Mbah Wira bilang bagus, kalau biasa ya Mbah Wira bilang biasa ya. Kenapa? Karena apa adanya aja. Alhamdulillah ya, masih banyak orang yang percaya kepada Mbah Wira karena memang Mbah Wira mengatakan apa adanya. Kalau baik ngomong baik, kalau buruk ngomong buruk, kalau biasa ngomong biasa. Buat apa Mbah Wira berbohong, nggak ada gunanya ya. Bikin pemahar lari, bikin pemahar malah ragu. Nah, kemudian ya untuk tuah ya, ini yang pertama itu dominan adalah proteksi ya, wasilah jaga diri, pagar goib. Kemudian kewibawaan, membuat Anda disegani orang lain ya, membuat Anda dihormati orang lain, nampak lebih dewasa, lebih matang, lebih tua, lebih berwibawa. Kemudian selain itu ya, ini membuat Anda itu mudah ya, tuahnya itu mudah bergaul, mudah bersosial, mudah rukun dengan orang lain, mudah diterima oleh masyarakat ya. Ini bagus ya, cocok apabila Anda memegangnya sebagai tokoh publik ya, Pak Lurah, Pak Camat, anggota dewan. Nah kayak gitu itu bagus ya, proteksinya masuk, kewibawaan dan memudahkan pergaulannya juga masuk. Kemudian kalau untuk pantangan, biasanya keris-keris seperti itu pantangannya itu adalah jangan sampai melakukan sesuatu yang merusak bilahnya. Contoh kena hujan, dicelup-celupin ke air ya. Orang ngasih sesaji katanya
kok sajinya kopi pahit ya, tapi kopinya nggak usah diguyurkan ke kerisnya ya, cukup taruh di meja, kerisnya taruh sebelahnya. Diguyurkan ya bilahnya rusak. Kemudian bawa ke WC ya. Buat apa ke WC bawa keris itu loh, nanti salah-salah jatuh malah nusuk bokong, malah nggak karu-karuan ya. Jadi pantangannya adalah merusak bilahnya ya. Kemudian kalau untuk perawatan ya, keris ini sudah bagus, saya lihat juga tidak ada karat ya. Kalau untuk perawatan dioles saja pakai minyak singer. Kemudian kalau mau ngasih offering atau sesajen ya, ini kembang setaman, kopi pahit, kemudian dibakarkan kemenyan madu kayak gitu. Taruh aja kemenyannya dibakarkan ya, taruh di sebelahnya kopi pahit sama kembang setaman, kemudian bilah kerisnya taruh di sebelahnya ya. Nggak usah kopinya digerujukkan ke kerisnya, nggak usah, nanti malah rusak kerisnya. Oke, kiranya itu ya terawangan untuk keris. Silakan kalau ada yang kurang jelas boleh tanyakan. Terima kasih, selamat pagi.